Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu masih menjelaskan tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum, yaitu orbital penuh dan orbital setengah penuh, serta konfigurasi elektron singkat. Oke, Ibu akan jelaskan tentang orbital penuh dan orbital setengah penuh. Jadi di sini sudah ada dua unsur yang Ibu buatkan, yaitu Cr dengan nomor atom 24 dan Cu dengan nomor atom 29. Sebelahnya ini adalah diagram untuk aturan Aufbau. Kemudian di sini terlihat ada dua buah konfigurasi, ya. Kita mulai dulu dari Cr. Itu kalau pengisian dengan aturan Aufbau itu mulai dari 1s2, 2s2, kemudian 2p6, kemudian ada 3s2, diikuti dengan 3p4, kemudian 4s2 dan 3d4. Namun ada satu konfigurasi lagi yang Ibu buatkan, ya, yang sedikit berbeda, itu mulai dari 1s2, namun berbedanya adalah di sini, di akhir, yaitu 4s1, 3d5. Untuk konfigurasi seperti ini, apabila kita ketemu dengan elektron yang terisi pada D4, maka dia akan langsung berubah menjadi D5. Sedangkan S-nya tentu akan berubah menjadi 1, karena satu elektron pada S ini akan berpindah pada D. Sehingga kalau dilihat masalah kestabilan, maka yang ini adalah konfigurasi elektron yang lebih stabil, sedangkan yang ini tidak stabil. Sehingga kalau kita buat benar atau tidaknya konfigurasi, maka ini bisa kita katakan tidak benar konfigurasinya, tapi yang benar adalah konfigurasi kedua. Oke. Kemudian untuk konfigurasi seperti ini disebut dengan konfigurasi, yaitu orbital setengah penuh. Kenapa orbital setengah penuh? Kalau seandainya kita buatkan yang di akhirnya saja, nih, kalau kita buatkan elektron di dalam orbital-orbitalnya, yaitu 4s1, tentu di sini ada satu elektron, D-nya itu ada 5 elektron sesuai dengan kaidahan 3, 4, 5. Kita lihat setiap orbital itu baru diisi oleh satu elektron, artinya tidak terisi penuh, atau mungkin artinya masih diisi setengahnya, sehingga dikatakanlah orbital setengah penuh. Oke, itu contoh yang pertama. Sedangkan contoh yang kedua, yaitu Cu dengan nomor atom 29 sama. Di sini kita menggunakan aturan Aufbau. Kita akan ketemu mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, kemudian ada 3p6, ada 4s2, kemudian diakhiri dengan 3d9. Dan satu lagi, Ibu membuat ada konfigurasi yang sedikit berbeda, sama di akhirnya. Kita lihat di sini adalah 4s1, 3d10. Dan sama dengan Cr, ya. Kalau kita lihat masalah kestabilan, ini dikatakan tidak stabil. Kenapa? Karena satu elektron pada D itu akan segera berpindah, satu elektron pada S akan segera berpindah pada D, ya. Sehingga konfigurasi yang kedua ini dikatakan konfigurasi yang lebih stabil. Sehingga kalau misalnya kita buat konfigurasi, yang ini bisa kita katakan tidak benar, yang inilah yang lebih benar, ya. Dan kondisi ini atau konfigurasi ini dikenal dengan konfigurasi orbital penuh. Kenapa dikatakan orbital penuh? Kita lihat, kita akan buat elektron pada subkulit terakhirnya, sama dengan contoh di atas. Oke. 4s1, ini kita buat 1. D di sini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. Itu katahan, baru kita buat perpasangan. 7, 8, 9, 10.
Perhatikan elektron yaitu pada D. Ini terisi penuh semua. Sehingga atau hal inilah yang menyebabkan konfigurasi seperti ini dikatakan konfigurasi yaitu orbital penuh. Oke, Ibu akan lanjut dengan konfigurasi elektron singkat, yaitu dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Jadi di sini ada diagram aturan Aufbau, ya seperti biasa Ibu buat. Kemudian di sini Ibu buat catatan, yaitu seluruh unsur dari gas mulia atau golongan 8A ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Perhatikan untuk gas mulia itu terkecuali helium itu akan berakhir pada S-nya 2 dan P-nya 6. Kalau dia terletak pada periode 1 tentu 1, tapi pada periode 2 akan berakhir pada 2S2 2P6. Kalau seandainya lebih turun lagi pada periode 3 yaitu 3S2 3P6. Periode 4 itu 4S2 4P6. Begitu seterusnya sampai periode 6 kita akan ketemu yaitu radon dengan nomor atom 86 dengan konfigurasi elektron terakhirnya. Itu kalau misalnya kita buat, kita akan ketemu akhirnya adalah 6S2 6P6. Dari sini ya patokan kita untuk membuat konfigurasi singkat. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada dua unsur yang Ibu buatkan dengan nomor atom, yaitu CD dengan nomor atom 48. Kita lihat di sini digunakan konfigurasi gas mulia yaitu krypton. Kenapa digunakan krypton? Karena krypton merupakan nomor atom yang paling dekat dengan 48 dan angkanya adalah yang lebih kecil. Jadi gas mulia yang kita gunakan yang angkanya atau yang nomor atomnya lebih kecil dan paling dekat, ya. Jadi kita tidak gunakan argon ataupun kita tidak gunakan xenon. Kalau xenon berlebih, kalau argon terlalu jauh. Oke, jadi di sini kita gunakan atau kita batasi dengan gas mulia krypton. Setelah 4S2 4P6, kita lihat ke sini ke diagram Aufbau. Setelah 4P6 dilanjutkan dengan 5S2. Berarti sudah 38. Yang dibutuhkan adalah 48 elektron. Berarti setelah 5S2 pengisiannya adalah 4D. Dan ditambahkan 4D 10. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua, yaitu kita menggunakan nomor atom CS55. Dan biasanya untuk konfigurasi gas mulia ini, konfigurasi singkat dengan gas mulia ini itu adalah akan menguntungkan kita apabila nomor atomnya itu besar-besar. Ya, jadi di sini Ibu buat nomor atomnya agak besar-besar. Jadi di sini ada CS atau cesium dengan nomor atom 55. Ini kalau misalnya kita buat dari awal sampai akhir, itu mungkin dari 1S2 akan ketemu dengan, lihat di sini 6S1 dan cukup panjang. Tapi kalau seandainya kita menggunakan konfigurasi dengan gas mulia, kita lihat 55. Tentu yang terdekat dengan nomor atom 55 adalah Xe 54. Ya, jadi yang kita gunakan adalah gas mulia yang nomor atomnya lebih rendah dan lebih dekat dengan nomor atom unsur yang akan kita buat konfigurasinya. Dari sini 55, kita gunakan Xe sudah 54 nomor atomnya, ya, atau sudah 54 elektronnya. Berarti kita butuh satu elektron lagi, yaitu setelah 5P6 kita lihat konfigurasi dari Xe itu yang terakhir adalah 5S2 5P6, berarti berakhir di sini. Kita lanjutkan, kita butuh satu elektron, maka kita tambahkan 6S1. Baik, Ibu lanjutkan dengan aturan penulisan konfigurasi elektron. Jadi kira-kira bagaimana penulisan konfigurasi elektron itu yang lebih baiknya, begitu ya. Sama ini ada diagram Aufbau. Kemudian diberikan di sini ada dua contoh unsur dengan nomor atom, yaitu Fe dengan nomor atom 26. Kalau kita buatkan konfigurasinya berdasarkan pengisian diagram Aufbau, itu kita akan ketemu
yaitu berakhir pada 4s2 dan 3d6. Namun sebaiknya konfigurasi elektron itu ditulis seperti ini. Artinya pada kulit yang sama setelah kita isi seperti ini, setelah pengisian gitu ya, kita susun ulang tanpa mengubah pengisian elektron di awal ya. Jadi artinya di sini tidak kita rubah menjadi 3d10, tetap seperti ini 3d6, hanya kita kelompokkan. Kita lihat ini kulit kedua, ini kita kelompokkan kulit ketiga semua, baru kulit keempat. Inilah cara penulisan konfigurasi elektron yang lebih baik ya. Apakah yang di atas salah? Tidak salah, ini juga benar, tapi langkah lebih baiknya setelah kita buat dengan cara seperti ini, kemudian kita tulis kembali. Oke. Kemudian untuk contoh kedua, yaitu SR dengan nomor atom 38. Kalau kita buatkan konfigurasinya dengan menggunakan diagram Aufbau, itu mulai dari 1s2 dan akan ketemu dengan, barangkali di sini ada 4p6 dan 5s2. Seperti Ibu katakan tadi, setelah kita isi seperti ini atau pengisian elektronnya ke dalam kulit seperti ini benar, kita susun ulang kembali sesuai dengan kulit-kulitnya. Kita perhatikan, ini kulit pertama, kulit kedua semua, dan kulit ketiga. Kemudian kulit keempat kita susun, baru kulit kelima. Namun tidak ada yang kita rubah ya, kita rubah jumlah elektronnya pada saat pengisian awalnya.